Mungkin kau tahu. Nindi Kirani. Ya, buka gerbang lagi ya. Siap, Pak Bos. Hati-hati, Pak Bos. Tinggal ini satu-satunya cara yang tersisa supaya gue bisa dapetin Rina lagi. Demi Roy, demi Mama, dan untuk Andin. Di sini aja kali ya. Ya, silakan. Pak Randy, ini masalahnya mana? Pak Al pasti udah di perjalanan menuju sini, Bu. Ibu bisa nunggu dulu. Macet kali Din. Dulu aja ya. Iya, Yuk. Papa duduk ya. Sini, Pak. Kalau gitu saya permisi ya, Bu, Pak. Terima kasih ya, Pak Randy. Hati-hati ya. Ya, mari. Kenapa aku nggak bisa berhenti memikirkan Rena ya? Rasanya ikutan sedih melihat Rena sedih karena harus kembali ke panti. Aku harus mastiin kalau Rena baik-baik aja sekarang. Basah lagi. Rusak dong akte sama fotonya. Gimana gue bisa buktiin ke Bu Panti kalau bukti ini rusak? Om Al, maaf ya, nggak sengaja. Iya, nggak apa-apa. Basah lagi semua. Rusak deh. Kenapa isi laporan kantor? Wah, salah ambil map gue. Kok bukan aktenya? Aktenya mana? Kenapa jadi laporan kantor sih? Ini kan mobilnya Al. Ada apa Al datang ke panti?
Bapak ada apa datang kemari? Ada yang mau saya bicarakan, tapi ini rahasia. Baik, silakan masuk, Pak. Terima kasih. Rena sayang, sini. Wah, kamu seneng nggak Om Baik datang? Emang. Senang. Pinter. Om Baik, kita main putaran yuk. Hah, main puteran? Ya. Sekarang? Ya. Oke, mana salamnya? Ayo. Jadi kedatangan saya kemari karena saya ingin mengajukan hak adopsi Rena kembali, Bu. Maaf, Pak. Bukan saya mau mempersulit Bapak. Tapi salah satu aturan untuk menjadi orang tua asuh di panti ini adalah bebas dari masalah hukum. Sedangkan Bu Andin mantan narapidana. Tolong Bapak mengerti. Rena saat ini hanya bisa diadopsi oleh pasangan baru. Atau diambil oleh walinya. Yaitu orang yang menyerahkan Rena ke panti ini. Karena itu saya kesini sekarang, Bu. Ada sesuatu yang Ibu belum tahu dan saya ingin Ibu tahu. Hal apa itu, Pak? Sebenarnya istri saya adalah ibu kandung Rena. Pak Al jangan mengada-ngada. Saya nggak ngada-ngada, Bu. Kalau Ibu nggak percaya, Ibu bisa lihat ini. Ini akta kelahiran anaknya Andin. Sebelum Andin menikah dengan saya. Ibu bisa lihat di situ. Tanggal lahir anaknya Andin itu berdekatan dengan saat Rena dibawa ke mati ini. Ibu bisa lihat di situ. Dan ini foto dari anaknya Andin. Ini fotonya Nindi. Ibu bisa lihat kan? Dan saya rasa Ibu harusnya sependapat dengan saya. Kalau anaknya Andin ini sangat persis dengan Rena. Pak Al benar. Bayi di foto ini memang sangat mirip dengan Rena waktu bayi. Ya Allah, jadi Rena adalah anaknya Bu Andin. Yakin kau tahu. Beneran kenceng? Iya. Siap, pegangan kalau begitu, Bos Cil. Bos kecil, siap. 3, 2, 1. Set. Ya Allah, senangnya melihat kamu tertawa seperti ini, Rena. Om akan lakuin apa saja agar bisa melihat kamu terus tertawa.
Bentar. Ada yang bunyi. Rena bentar ya. Om angkat telepon dulu ya. Main dulu sendiri ya. Ya, Ma? Halo Nino, kamu lagi sibuk gak, No? Enggak juga sih, Ma. Ada apa, Ma? No, Mama mau minta tolong sama kamu. Nanti kalau kerjaan kamu udah selesai, kamu mampir ke apotek bisa ya? Soalnya ini obatnya Papa udah mau habis. Nanti Mama fotoin ke WA kamu ya resepnya. Bisa kan, sayang? Yaudah, Mama kirim aja sekarang. Biar aku langsung nyari ke rumah sakit. Soalnya kan kalau rumah sakit, apoteknya lebih lengkap. Iya, No. Soalnya obatnya Papa ini harus diminum 1 jam setelah makan. Tolong ya, sayang ya. Iya. Yaudah, nanti aku beliin sekarang ya. Oke, makasih ya, sayang ya. Sama-sama, Ma. Bye. Di mana, Ma? Nino bisa beliin obat papa? Bisa, Pak. Tenang aja. Nanti dia beliin. Sayang, Om baik pergi dulu ya. Mau kemana? Ada urusan sedikit. Tapi Om baik janji, besok Om baik datang lagi. Oke? Jam tangannya mana? Di dalam. Oh ya udah, nanti pakai jam tangannya. Jadi kalau ada apa-apa, Rena tinggal Telepon Om Baik. pinter. Ya udah, bener ya, dipakai nanti teleponnya kalau ada apa-apa ya. Ya udah, mana salamnya? Tililililililil. Dah sayang. Baik. Rena, tadi ada bapak kamu di sana. Mana? Di ruangannya Ibu Panti. Aku mau ke sana ah. Siang, makan siang kok belum ready ya? Mana si Mirna sama Kiki? Apa benar tadi ya foto anaknya Andin? Tapi kalau bukan anaknya Andin, anaknya siapa lagi dong? Jadi ribet nih kayak begini nih. Pusing gue mikirinnya. Lagi mikirin apa sih Mbak Mirna? Kalau lagi kerja itu jangan ngedumel aja orang berkah. Siapa yang ngedumel sih? Gue kagak ngedumel. Gue lagi kepikiran aja sama Andin, gak tau kenapa. Demplon. Andin pernah cerita nggak sama lo tentang masa lalunya? Pernah? Mbak Andin pernah cerita kalau sebelum nikah sama Mas Al dia udah pernah nikah. Berarti lo tahu dong kalau Andin dulu pernah punya anak. Tahu? Kan Mbak Andinnya sendiri pernah cerita sama Kiki kalau Mbak Andin pernah punya anak. Andin punya anak? Bu Bos, Ibu, Bener itu, Mirna, Kiki. Andin punya anak. iya Bu Bos, dari pernikahannya yang dulu. Terus sekarang anaknya di mana? anaknya katanya Mbak Andin udah meninggal, Bu. Makanya tadi Andin kan pergi sama papanya untuk ziarah ke makam anaknya, Bu. I never knew about this. Aku baru dengar soal ini hari ini. Kenapa Andin dan Al tidak pernah cerita ya? Permisi, Pak. Oh iya Pak. Maaf, saya mau nanyain soal Mang Dadang lagi. Oh, Bapak belum ketemu Mang Dadang juga? Justru itu, Pak. Belum ada telepon dari dia. Bapak tahu rumah Mang Dadang di mana? Tahu sih Pak. Rumahnya dekat sini, di Kampung Rawa, Gang Haji Junaidi. Nah, nanti Pak Randy tanya aja orang sana. Pasti tahu kok rumah Pak Dadang. Ya udah kalau gitu. Ya. Saya coba ke sana ya, Pak. Makasih. Ya. Gimana, Bu? Sudah percaya dengan saya? Bukti yang saya bawakan cukup akurat, kan? Tapi kenapa Pak Al nggak pernah bilang selama ini?
Kenapa baru sekarang Bapak kasih tahu saya kalau Bu Andin itu adalah ibu kandungnya Rena? Dan kenapa Bu Andin gak ikut? Saya rasa ada baiknya Bapak datang bersama Bu Andin. Tenang, Rao. Lu harus tenang. Ceritanya panjang. Dan saat itu keadaannya cukup rumit. Jadi beberapa tahun lalu, Andin sempat masuk penjara dalam kondisi hamil. Lalu, Andin melahirkan di dalam penjara. Karena tidak mungkin merawat anak tersebut di dalam penjara, Andin menitipkan anak tersebut pada keluarganya. Lalu keluarganya taruh anak tersebut di sini. Karena nggak ada satupun keluarga yang mampu untuk membesarkannya. Setelah Andin keluar dari penjara, Andin diberitahukan kalau anaknya sudah meninggal. Setelah itu, Andin depresi. Dia sempat dirawat di rumah pemulihan jiwa. Karena itu saya mencari anaknya Andin. Dan saya menemukan anak itu di sini. Apa Bu Andin sudah tahu soal ini, Pak? Belum. Andin belum tahu. Saya masih takut untuk memberitahukan hal ini sama Andin. Saya takut kalau Andin tahu Rena adalah anak kandungnya, depresinya bisa kambuh. Mentalnya bisa keganggu lagi, Bu. Makanya saya belum beritahukan sama Andin. Tapi bila dirasa sudah siap, sebaiknya Bu Andin diberitahukan soal ini, Pak. Pasti akan saya beritahukan. Nak, sayang. Papa mau jemput aku ya? Enggak sayang, Papa ya lagi ada urusan sama Bu Panti. Terus kapan, Pa? Aku mau ke rumah Papa. Kamu sabar ya. Papa janji, Papa pasti akan bawa Rena pulang lagi ke rumah. Tapi kamu tunggu dulu ya. Rena sekarang makin pinter. Dia bisa berikan informasi yang dia dengar ke siapapun. Lebih baik gue nggak ngelanjutin pembicaraan ini. Iya, Bu. Saya rasa pembicaraan kita cukup sampai di sini. Nanti kita bisa sambung lain waktu. Besok mungkin. Nanti saya kabari Pak Al. Saya perlu memikirkan soal ini lagi. Dan mengkaji kebenaran informasi yang Pak Al berikan. Tolong dikaji dengan baik. Baik, Pak. Ini. Musik. Nak. Papa pulang dulu ya. Rena baik-baik di sini. Jaga kesehatan. Nurut sama Ibu Panti ya. Yang sabar ya. Papa janji. Sebentar lagi Papa bakal bawa kamu untuk pulang. Jadi kamu bisa sama Papa sama Mama ya. Iya, Papa. Papa berangkat ya. Sini peluk Papa. Ya sayang. Ya. Udah, Papa. Dadah, Papa.
Papa. Mana? Bagus tuh kalungnya. Pasti model baru. Mbak? Iya? Saya boleh lihat kalung yang di sebelah sana? Oh, boleh Bu. Sebentar ya. Pas banget. DP dari Cantika Skincare udah masuk 200 juta. Lumayan nih, gue bisa shopping. Ini Bu. Wow, Cantik loh kalau buat Ibu pakai. masa sih? Iya. Wow, saya suka ini. Oke, saya ambil ya. Berapa harganya? Ini koleksi baru Bu, harganya 100 juta. Oke, saya langsung bayar. Oke, sebentar ya Bu, saya packing dulu. Oke. Halo? Selamat siang, Bu Elsa. Bisa Ibu datang ke panti sekarang? Ada yang mau saya bicarakan. Oh, oke. Nanti saya ke sana. Baik, Bu, saya tunggu. Ada apa ya Bu Panti manggil gue? Apa ada hubungannya sama Reina? Sudah? Sudah Bu, ini kartunya. Oke. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, terima kasih. Dan ini foto dari anaknya Andin. Ini fotonya Nindi. Ibu bisa lihat kan? Dan saya rasa ibu harusnya sependapat dengan saya. Selimut ini yang dipakai bayi Rena saat datang ke panti. Dan selimut ini sama persis seperti yang dipakai bayi di foto yang dibawa Pak Al. Semoga keterangan Bu Elsa sama dengan yang dibilang oleh Pak Al. Dengan begitu jelas, ada saksi dan bukti kalau Rena itu memang anak kandungnya Bu Andin. Dengan begitu, Bu Andin bisa memiliki Rena kembali. Al, mana ini, Din? Udah setengah jam lebih. Kok belum nongol-nongol juga? Coba telepon, Din. Oh iya. Aku telepon dulu ya. Ayo, Din. Din, maaf lama ya, Pak. Gak apa-apa. Tadi jalanan macet soalnya. Akhirnya kamu datang juga, Mas. Tumben banget loh. Emang ada apa, Mas, sampai nyuruh Randy? Oh, enggak ada apa-apa sebenarnya. Kan kamu tadi bilang mau ziarah sama papa, mau pergi sama papa. Ya, saya kepikiran aja mau ngajak papa sekalian makan siang sama kamu.
Tadi aku juga ketemu sama Pak Randy di makam karena dia juga lagi ngecek makam almarhum papa kamu, ya kan ya? Tadi itu aku sama papa pengen ziarah, kan belum pernah ziarah ke sana. Tapi kan gak sempat karena kamu minta aku kesini. Lain kali kita ziarah ya? Ya nanti saya aturkan waktunya. Ini ya. Makasih. Mau pesan apa, Pak? Soalnya enak ada. Soalnya. Kamu apa? Apa aja, Mas? Jadi gini, Bu. Ada yang mau saya tanyakan kepada Bu Elsa. Oh iya, boleh kok. Mau tanya soal apa, Bu? Soal anak yang Ibu serahkan ke panti ini tahun 2017 yang lalu. Saya mau tahu apakah itu anak Ibu Andin? Waktu itu Pak Nino bilang Ibu serahkan bayi dari saudara Ibu kan? Dan ternyata Bu Elsa dan Bu Andin bersaudara. Jadi apakah itu anak Ibu Andin? Bukan, Bu. Gini, Bu. Jadi bayi itu anak dari saudara saya yang sakit keras dan sekarang sudah meninggal. Apa benar begitu, Bu? Emang ada saudara yang lain selain Bu Andin? Iya, ada kok. Dan apakah Ibu tahu di mana anak Ibu Andin sekarang? Anaknya Mbak Andin itu sudah meninggal pas masih bayi. Sekarang gini, kalau Ibu emang nggak percaya, saya bisa anterin kok ke makamnya. Makamnya juga tertulis di situ Nindi binti Andin. Gimana, Ibu mau saya antar ke sana? Apa benar begitu? Iya, benar. Saya jadi bingung. Siapa yang benar di sini? Pak Al atau Bu Elsa? Oh iya, Bu. Kenapa kok tiba-tiba nanya soal ini ya ke saya? Ada apa sih sebenarnya? Tidak apa-apa, Bu. Saya hanya memastikan saja. Kayaknya nggak mungkin deh. Ini pasti ada sesuatu. Oke, gue harus yakinin Bu Astri kalau hal itu nggak benar. Tolong ya Bu, percaya sama saya. Karena saya tuh tahu banget kalau anaknya Mbak Adin tuh emang udah meninggal. Dan tolong ya Bu, untuk masalah ini Aldebaran sama Mbak Adin jangan sampai tahu. Karena kan ini nggak benar, takutnya nanti jadi salah paham, saya nggak mau. Bisa ya, Bu? Ya sudah kalau begitu. Cukup itu saja yang mau saya tanyakan ke Bu Elsa. Dan terima kasih karena sudah menyempatkan waktu ke sini. Bu Elsa boleh pulang. Oke, terima kasih banyak ya, Bu. Kalau gitu saya permisi ya, Bu. Baik. Mari. Mari. Reina. Sayang. Tante Frozen kok ada di sini? Mau ketemu aku ya? Iya. Tante kangen banget sama Reina. Aku juga kangen.
Reina, maafin Tante ya. Tante sayang banget sama Reina. Tapi Tante harus menutupi kenyataan kalau kamu anaknya Mbak Andin. Maaf. Maaf karena Tante udah jahat. Tante udah misahin kamu sama mama kandung kamu. Tante Frozen jangan sedih. Tante Frozen gak sedih kok. Tapi Tante kok nangis? Tante gak kenapa-napa. Yaudah, Tante pergi ya. Rena jaga diri baik-baik di sini, makan yang banyak, oke? Bye-bye. Tante Frozen, tunggu. Aku punya rahasia. Rahasia apa? Papa bilang aku balik lagi ke rumah Papa. Jadi Aldebaran akan dapetin hak adopsi Reina lagi. Tapi gimana bisa? Gimana caranya Aldebaran bisa lakukan hal itu? Apa ada hubungannya sama pertanyaan Bu Panti tadi? Bagus dong. Akhirnya bisa pulang lagi. Bobo sama Papa sama Mama. Ya udah, kalau gitu Tante beneran pergi ya. Gak apa-apa ya? Oke. Aku main dulu ya. Bye-bye Tante Frozen. Bye-bye. Siapa? Ya, tunggu sebentar. Permisi, Bu. Iya. Ini benar dengan rumahnya Mang Dadang? Iya benar, Pak. Tapi Mang Dadangnya lagi nggak ada di rumah. Gitu ya? Ibu ini istrinya Mang Dadang ya? Iya, Pak. Kira-kira Mang Dadang kemana ya, Bu? Berapa lama lagi? Suami saya tadi pergi ke dokter, Pak. Perginya sih udah cukup lama. Mungkin sebentar lagi pulang. Maaf, Bapak ini siapa ya? Oh, saya Randy. Saya ada urusan sama Mang Dadang soal makam di Trata Indah. Boleh saya nunggu sampai Mang Dadang datang? Boleh, Pak. Hari ini juga saya harus dapetin informasi soal makam palsu itu. Mari, Pak. Nunggu di dalam aja. Ya, terima kasih. Mau tanya soal apa, Bu? Soal anak yang ibu serahkan ke panti ini tahun 2017 yang lalu. Saya mau tahu apakah itu anaknya Bu Andin? Kenapa Bu Asri tiba-tiba nanya soal itu? Apa Bu Asri mulai curiga kalau Reina adalah anaknya Mbak Andin? Kayaknya benar. Aldebaran mulai menyelidiki soal anaknya Mbak Andin. Gue harus waspada. Apapun caranya, rahasia-rahasia gue nggak boleh sampai bocor. Duh, apa lagi sih? Halo? Halo Bu Elsa. Ada apa? Ada orang yang nanya-nanya lagi tentang makam itu ke Mang Dadang. Bukan itu, Bu. Saya cuma nggak tahu
mesti menghubungi siapa lagi selain ke ibu? Apa bisa saya ketemu ibu? Ada apa lagi sih nih Mang Dadang? Kalau gue nggak ketemu sama dia, nanti dia berulah lagi. Bisa-bisa dia bocorin rahasia gue ke Randy atau Aldebaran. Mang Dadang di mana sekarang? Saya ada di rumah sakit Sejahtera, Bu. Oke, saya ke sana sekarang. Mang Dadang tunggu di parkirannya ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sebentar, saya angkat telepon dulu ya. Mas Al terima telepon dari siapa ya? Kok sampai keluar dari mobil? Ya, Bu Astri. Halo Pak Al. Saya ingin memberitahukan kalau saya baru ketemu dengan walinya Rena. Yaitu orang yang menyerahkan Rena ke panti ini. Ternyata Bu Astri masih aja merahasiakan soal siapa walinya Rena. Siapa walinya ya? Apa mungkin Elsa? Tapi walinya memastikan kalau anak yang dia serahkan ke panti ini bukan anak Ibu Andin. Elsa. Iya, pasti Elsa. Dan dia nggak mau ngaku. Dasar perempuan licik. Tapi saya nggak akan nyerah. Apa Bapak bisa menghadirkan saksi yang bisa menjamin bahwa anak yang dibawa Ibu Wali itu anaknya Bu Andin? Bisa, Bu. Saya akan bawakan saksinya. Nanti saya hubungin lagi, Bu. Baik, Pak. Terima kasih. Telepon dari siapa, Mas? Kayaknya penting banget sampai keluar. Urusan kantor. Saya ada proyek baru soalnya. Pak, saya antar pulang ya? Ya, boleh. Terima kasih ya, Al. Sama-sama, Pak. Bu Elsa? Ya, mau ngobrol soal apa Mang Dadang? Saya butuh biaya, Bu, untuk operasi batu empedu sebesar 75 juta. Apa Ibu bisa bantu saya? Oh, Mang Dadang sakit. Terus urusannya sama saya apa? Saya nggak tahu lagi harus minta tolong ke siapa. Selain ke Ibu, saya janji, Bu, akan melakukan semua perintah Bu Elsa soal makam Nindi yang kosong itu, asal Ibu mau bantu saya. Duh, kalau gue nggak bantu tukang makam ini, pasti dia bakal bocorin rahasia gue ke Randy. Oke, saya transfer. Terima kasih ya, Bu. Tapi ingat ya, kalau nanti ada yang nanyain tentang kuburan itu, Mang Dadang tolong kasih tahu. Kalau yang bikin makam itu adalah Baik, Bu. Saya paham. Oke. Kalau gitu saya pergi ya. Ya, terima kasih, Bu. Elsa ngapain kemari? Bicara dengan siapa dia?
Tadi saya lihat Bapak bicara dengan istri saya. Bapak ini siapa ya? Ada urusan apa? Enggak, Pak. Enggak ada apa-apa, Pak. Saya permisi dulu, Pak. Aneh banget. Kenapa kayak ketakutan gitu ya? Apa jangan-jangan Elsa bikin ulah lagi nih? Aku harus tanya sama Elsa. Nadanya sibuk lagi. Nanti aku akan nanya Elsa di rumah aja deh. Semangat setiap hari. Bersama, jaga kesehatan untuk Indonesia. Karena bangsa yang sehat adalah bangsa yang kuat. Aduh, ini gimana ya? Angkat dong, Ma. Angkat. Mama harus tahu soal ini. Siapa yang telepon ya? Ya, mati. Aku mesti charge dulu deh ini telepon. Loh kok di-reject sih? Apaan sih? Malah nggak aktif. Ini gimana coba? Aduh. Mana ini? Gue harus ke rumah. Gue harus ketemu sama Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore, Mang Dadang. Udah beres kan, Pak? Inisannya udah nggak kelihatan lagi tulisan nama Roy. Oh, sudah aman, Pak? Aman. Bagus. Dan ini untuk Bapak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kalau gitu, saya permisi dulu, Pak. Mari, Pak. Jadi Bapak ini Mang Dadang ya? Iya, Pak. Kita sudah pernah ketemu kan, Pak? Iya, saya Randy, Pak. Randy? Ini orang yang ngasih kartu nama kan? Silakan duduk, Pak. Iya. Ada perlu apa ya Bapak datang ke rumah saya? Iya, saya kesini mau ketemu Mang Dadang. Saya mau nanyain tentang makam bayi yang bernama Nindi. Pak, siapa ya yang meminta Bapak untuk menggali makam itu? Tolong kasih tahu saya. Yang memesan makam itu, Pak? Siapa, Pak? Bu Elsa. Bukan, Pak. Terus siapa? Bu Sarah, Pak. Bu Sarah?
Makasih ya Pak buat infonya. Iya. Saya permisi. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya harus lapor ke Bu Elsa. Bu Elsa, Pak Randy datang ke rumah saya tadi dan tanya soal makam Nindi. Dan saya sebut nama Bu Sarah sesuai yang Ibu Elsa suruh tadi. Bagus. Ini bagus. Berarti Aldebaran gak akan pernah tahu kalau makam palsu itu gue yang buat. Oke. Sekarang gue harus kasih tahu Mama. Jangan sampai Mama salah ngomong ke Aldebaran. Saya harus lapor, Pak. Pak, saya sudah dapat info kalau yang memesan makam Nindi ternyata Bu Sarah. Berarti benar, Mama Sarah memang terlibat dalam penyingkiran Rena ke panti dan membuat makam palsu itu. Ayo Al, masuk. Oh iya. Iya, Pak. Ya. Sebelum Aldebaran ketemu sama Mama. Kok Aldebaran ada di rumah Mama? Apa jangan-jangan Aldebaran dikasih tahu semuanya sama Randy? Kalah cepet gue nggak bisa nih ketemu sama Mama kalau ada Aldebaran. Bisa runyam semuanya. Gue telepon Mama aja deh. Apaan sih dari tadi Mama tuh diteleponin gak aktif mulu. Enggak. Ini gue harus pergi dari sini. Kalau gue ketahuan sama Aldebaran, bisa panjang urusannya. Bisa. Itu aja. Loh, Pak? Pulangnya diantar sama Al dan Andin? Iya, tadi habis dari pemakaman. Papa makan siang dulu sama Al sama Andin. Terus diantarin pulang sama Al. Ya, padahal Mama baru aja masak buat makan siang. Jadi kalian nggak makan nih? Ya udah, kalau gitu Mama ambilin kalian minum ya. Boleh, Ma. Saya ke toilet sebentar. Iya. Papa berasa orang tua. Bukannya udah. Jompo maksudnya. Al? Ada apa, Al?
Saya mau minta sesuatu sama Mama. Tapi saya harap kali ini Mama tidak mengecewakan saya. Karena saya masih hafal betul waktu Mama menggagalkan wawancara di panti asuhan waktu itu. Iya, Al. Mama minta maaf sekali soal itu ya. Sampai sekarang juga Mama masih terus menyesal. Mama benar-benar menyesal sekali. Mama minta maaf. Ada apa, Al? Saya yakin Mama pasti tahu soal masalah anaknya Andin yang dibuang di panti asuhan. Bukan meninggal yang seperti Papa Surya tahu. Betul kan, Ma? Astaga, dari mana Aldebaran bisa tahu kalau anak Andin ditaruh di panti asuhan? Iya. Ya, saya cuma minta Mama bersaksi ke Bu Panti. Kalau Mama 100% yakin dan tahu kalau anak yang dibuang ke panti asuhan Mutiara Bunda waktu itu adalah anaknya Andin. Karena waktu itu Andin sedang menjalani hukuman di penjara. Mama bisa melakukan itu buat saya. Ada apa ini? Apa Al sudah menemukan anak itu di panti? Jangan-jangan ini yang bikin Elsa ketakutan setengah mati waktu itu. Udah lama, tolongin aku Ma sekarang. Oke, kamu mau apa? Kamu mau Mama ngelakuin apa lagi, Elsa? Ma, coba Mama besok datang ketemu sama Mbak Andin. Mama ngobrol sama dia. Dan tolong cari informasi sejauh apa dia tahu tentang anaknya. Dan sejauh apa juga dia tahu kalau anaknya itu sebenarnya belum meninggal. Kalau Al sudah menemukan keberadaan anak itu, apa Andin juga sudah tahu? Tapi kalau Andin sudah tahu soal anaknya, nggak mungkin Andin masih setenang itu. Mungkin baru Al yang tahu soal ini. Lalu siapa anak itu? Bagaimana, Ma? Kalau Mama nggak bisa juga nggak masalah. Ya mungkin saya kan buka mulut ke polisi. Kalau Mama sudah membuang anaknya Andin ke panti asuhan dan merekayasa makam palsu untuk anaknya Andin. Apalagi mungkin Papa Surya akan tahu semua ini. Karena saya yakin Papa nggak tahu apa-apa soal ini kan. Astaga, Al juga tahu kalau makam Nindi itu palsu. Dan sekarang aku yang diancam seperti ini. Bisa celaka kalau Papa sampai tahu semuanya. Tapi Al begini. Mama nggak mungkin membuang bayi itu, Al. Dan Mama juga nggak tahu sama sekali soal makam palsu. Mama. Lalu siapa, Ma? Orang yang sudah membuat makam palsu anaknya Andin bilang kalau yang nyuruh dia namanya Bu Sarah. Itu nama Mama kan? apa? Kok bisa? Kok bisa-bisanya tukang makam nyebut nama aku? Aku bahkan nggak kenal. Padahal Elsa yang melakukan semua ini, ya Allah. Ya Tuhan, Elsa.
Pasti dia yang udah nyuruh tukang makam itu nyebut nama aku. Ya Allah, Elsa, tega sekali kamu. Masa mama yang dijadikan tameng untuk semua yang kamu lakukan, Elsa? Tega sekali kamu sama mama, nak. Tapi aku nggak mungkin bilang sama Al kalau semua adalah perbuatannya Elsa. Aku nggak bisa. Aku nggak mau Elsa di penjara lagi. Dan kalau Papa sampai tahu semuanya, Papa pasti akan marah besar ke Elsa. Ya Allah, aku nggak bisa bayangin apa yang akan terjadi. Jadi saya mohon, Mama, pikirkan tawaran saya ya. Difikirkan baik-baik. Jangan sampai salah langkah. Dan satu lagi, jangan sampai Elsa tahu kalau saya meminta Mama untuk bersaksi ke Bu Panti. Mama harus pura-pura seperti orang yang gak tahu apa-apa. Karena kalau enggak, saya nggak akan segan-segan seret Elsa dalam masalah ini. Karena saya tahu Mama melakukan ini nggak sendiri. Pasti dibantu orang lain. Ya, Ma? Saya nggak nuntut banyak, Ma. Saya cuma minta satu. Mama berkata jujur. Udah. Permisi, Ma. Enggak, aku nggak akan mungkin membiarkan Papa tahu semuanya. Aku juga nggak bisa membiarkan Al laporkan Elsa lagi ke polisi. Sepertinya aku nggak ada pilihan lain. Sini, Ma. Ini buat Papa ya. Iya. Silakan, Al. Terima kasih, Bu. Ini buat Anda. Tadi Andin sama Papa ziarah ke makam anaknya Andin ya. Mama kenapa nggak ikut? Sepertinya Mama sangat kehilangan cucu Mama itu ya, Ma? Mama. Ini, Ma. Pelan-pelan, pelan-pelan. Saya minta maaf ya, Ma. Kalau pertanyaan saya jadi membuat Mama ingat sama cucu Mama yang sudah meninggal. Tapi gak apa-apa, Al. Al bener, Ma. Lain kali kalau Papa sama Andin ke makamnya Nindi, kamu ikut ya. Bukan apa-apa. Papa lihat Mama kamu tuh jarang sekali ke makamnya Nindi. Sekali-sekali ikutlah. Ya menunjukkan bahwa kamu juga peduli ya, sayang ya. Iya nanti lain kali aku ikut. Gak apa-apa sih, Ma. Aku tahu kok Mama pasti sayang sama Nindi, dan aku yakin Mama juga pasti udah ngedoain terus kan. Pak, Ma. Saya sama Andin pamit dulu ya. Ya. Ya udah, aku pamit dulu ya. Iya. Ya, makasih ya. Saya pamit ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al sengaja menyindir aku. Dia pasti gak akan berhenti sebelum aku lakukan apa yang dia minta. Aku gak punya pilihan selain mengikuti permintaannya Al. Aduh, Mama mana sih? Jangan sampai Papa yang bukain pintu. Semua ini nggak boleh ketahuan sama Papa. Elsa, kamu sini Mbak, sebentar aja. Mau kemana sih? Shh, jangan sampai kedengaran Papa. Ayo, Ma. Sini, Ma. Ma, duduk. Tadi Al ngapain ke sini? Terus dia nanya-nanya Mama nggak? Pasti dia nanya sesuatu kan ke Mama? Difikirkan baik-baik. Jangan sampai salah langkah. Dan satu lagi, jangan sampai Elsa tahu. Gimana ini? Aku nggak mungkin bilang sama Elsa. Ma, jawab dong, Ma. Al ngomong apa tadi ke Mama? Enggak ada Elsa. Al datang bertamu seperti biasa. Papa kan habis makan siang sama Andin dan Al. Terus mereka anterin Papa pulang ke rumah. Masa sih, Ma? Emang nggak tanya apa-apa gitu? Enggak ada. Ya oke deh. Ma, sekarang aku mau kasih tahu sesuatu ke Mama. Dan Mama harus bantu aku. Aku takut banget, Ma. Apalagi Elsa? Gini, Ma. Kalau misalkan ada orang nanya ke Mama soal makam kosong anaknya Mbak Andin, please bilang kalau itu Mama yang bikin. Orang yang sudah membuat makam palsu anaknya Andin bilang kalau yang nyuruh dia namanya Bu Sarah. Benar. Ternyata memang Elsa yang udah nyuruh tukang makam itu menyebut nama aku. Ma, bisa kan, Ma? Tapi kenapa Elsa? Kenapa? Rekayasa makam itu semuanya ulah kamu, Elsa. Kenapa kamu minta Mama yang mengakuinya? Kenapa, Elsa? Kenapa kamu selalu minta Mama menjadi tameng untuk menutupi semua perbuatan kamu? Kenapa? Mama tahu kan, aku tuh ngelakuin ini semua karena terpaksa.
Karena apa? Karena aku takut kehilangan Nino, Ma. Aku tuh juga pengen bahagia. Mama nggak mau bantu aku. Sekali ini aja, Ma. Tolongin aku ya. Cuma Mama yang bisa aku andelin. Aku nggak tahu harus lari kemana. Kalau bukan ke Mama. Tapi sampai kapan? Sampai kapan, Elsa? Gimana kalau Papa tahu semua soal ini dan Papa mengira Mama yang melakukannya? Gimana kalau Papa sampai marah besar sama Mama? Apa kamu nggak pernah mikirin Mama, Elsa? Apa nggak pernah kamu peduli sedikit aja sama Mama? Belum cukup. Belum cukup selama ini Mama selalu jadi bantalan peluru untuk kamu. Ma, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Tapi kali ini aku janji sama Mama. Aku janji aku akan lindungi Mama. Bahkan Papa juga nggak akan tahu pasti. Aku janji. Tapi Mama mau ya tolongin aku. Mama bisa ya bantu aku. Atau Mama mau ngeliat aku masuk penjara lagi? Mama tahu kan gimana teganya Aldebaran sama aku? Jadi Mama bisa kan bantu aku?